morning, Fems. Kita jalan-jalan menikmati keindahan alam cantik dari kabupaten penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan, yaitu Muara Enim, Fems. Ada olahan durian nih, mulai dari tempoyak sampai donat boom yang kekinian. Wisatanya, kita jalan-jalan ke air terjun yang paling terkenal di Muara Enim, Fems. Buat oleh-oleh, ada yang lucu nih, Fems, yaitu boneka Palembang. Fems, lagi panen duren nih di Muara Enim, Sumatera Selatan. Lihat aja tuh, lagi dikumpulin. Durennya mau dibawa ke Palembang. Bulan Desember sampai Januari paling banyak duren di daerah Sumatera, Fems. Jadi duren di sini murah-murah tuh, Fems. Fems, banyak cara untuk menikmati duren ya. Mulai dari langsung makan buahnya, dibuat bubur, tempoyak, atau kue yang berisi duren. Mau cobain yang mana nih, Fems? Biar adil, kita coba satu-satu deh. Siapa yang suka donat, Fems? Kalau donat tradisional kan bolong tengahnya. Nah, donat di Palembang yang bahannya masih tradisional juga nih, nggak bolong, Fems. Dan isiannya banyak, alias aneka rasa, lumer pula. Donat boom namanya. Bahan-bahannya nggak jauh beda kok, Fems. Yang penting jangan lupa baking powder dan susu bubuk untuk buat donat boomnya. Campur tepung terigu, susu bubuk, baking powder, dan telur. Aduk sebentar lalu tambahkan susu cair. Setelah tercampur, tambahkan mentega, garam, dan pewarna makanan. Sekarang aduk lagi biar adonan jadi kalis ya. BTW, Fems, kalau pakai pewarna makanan, cari yang food grade ya. Artinya aman tuh, Fems. Karena dibuat dari bahan alami dan hanya khusus untuk makanan. Wah, udah kalis nih. Sekarang ambil adonan dan bentuk menjadi bulat-bulat ya, Fems. Baru diloyang yang udah dikasih taburan tepung terigu biar gak lengket, Fems. Sekarang panaskan minyaknya. Terus goreng donatnya. Kalau udah berubah warna, angkat dulu, Fems, donatnya. Ntar gosong lagi kalau telat ngangkat. Eits, belum jadi ya donat boomnya. Kita siapin bahan untuk isiannya dong. Ada selai nanas, stroberi, duren, buah ceri, whipped cream, dan gula bubuk. Untuk isian durennya, campur dengan whipped cream dulu ya, Fems. Baru dimasukkan ke dalam plastik. Sekarang kasih donatnya dengan gula bubuk. Setelah rata, lubangi donat dengan sumpit. Baru masukin isiannya. Mulai dari rasa duren, stroberi, nanas, dan coklat. Tuh, lucu kan bentuknya? Bulat kayak bom. Hehehe, pantas aja namanya donat bom. Jadi pengen ngemil nggak sih? Donat bom tahan sampai 3 hari ya, Fems. Paling enak makannya kalau dingin tuh, Fems, biar rasanya lebih alias lebih banget. Mau coba yang mana, Fems? Udah, pilih aja. Donat boom ini kreasi rumahan dari ibu rumah tangga di kawasan Kalidoni, Kota Palembang, Fems. Kamu juga bisa berkreasi di dapur rumahmu loh, Fems. Fems, saking banyaknya duren, biasanya kalau sudah menjelang pertengahan musim panen, durian mulai dibuat menjadi aneka olahan lain di Muara Enim. Salah satunya tempoyak ya, Fems. Udah tahu dong, Fems, fermentasi durian ini jadi makanan khas sejumlah daerah di Sumatera. Banyak yang suka, apalagi bisa dijadikan aneka kuliner enak. Nah, mumpung ikan di Sungai Enim banyak, kita buat pais tempoyak ya, Fems. Buat dulu tempoyaknya ya. Tinggal ambil daging buah durian dan diaduk-aduk sampai lembut. Kemudian diamkan minimal 3 hari biar bisa terfermentasi dengan baik. Fems, awal mulanya pembuatan tempoyak ditujukan untuk pengawetan durian. Biar kalau nggak musim duren, masih bisa nikmatin enaknya rasa duren, Fems. Gitu ceritanya. Oh, ini yang sudah jadi, Bu? Iya. Tempoyaknya sudah siap. Sekarang buat bumbu paisnya ya, Fems. Haluskan cabai merah, batang serai, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Ulek sampai halus ya, Fems.
tambahkan tempoyak, aduk biar rata fams. Baru deh masukin ikannya satu-satu. Ikan yang digunakan bebas ya fams, bisa ikan mas atau mujair. Pastinya harus segar ya. Lumuri ikannya dengan bumbu pais, sampai rata ya fams. Nah kalau udah, bungkus deh sama daun pisang. Tinggal dipanggang deh. Nggak perlu pakai api besar ya fams, cukup dengan asap dari arangnya. Jangan lupa dibolak-balik ya fams. Pais tempoyak baru matang setelah dipanggang selama 15 menit fams. Wih, kelihatannya udah matang tuh fams. Angkat pais tempoyaknya ya. Wah, 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 tampilannya cantik kan? Pais tempoyak emang sajian rumahan fams. Dan orang Sumatera pun pasti udah familiar banget sama makanan ini nih. Jangan kaget fams, kalau kuliner ini jadi menu harian masyarakat pesisir Sungai Enim. Ya udah fams, tinggal dinikmati ya pais tempoyaknya. Oh iya fams, dalam 100 gram tempoyak ternyata terkandung energi dan karbohidrat yang cukup tinggi loh. Selain itu, karena berasal dari durian, tempoyak juga mengandung vitamin C. Pais tempoyak biasa dibuat setelah musim panen durian berlalu, karena duren sudah tidak ada lagi. Masih ada satu lagi nih fams, olahan-olahan turunan buat ngerasain duren. Nah, kalau yang gak suka sama tempoyak karena bau dan rasanya, kalau yang satu ini dijamin suka deh. Namanya bubur kinca atau bubur kinco. Masyarakat Tanjung Enim biasa membuat bubur kinco saat musim panen durian mau berakhir. Nah, bikinnya nih fams, selain lempau durian, juga siapin buah cempedak ya fams. Di Sumatera Selatan, musim buah durian dengan buah cempedak waktunya hampir barengan tuh. Jadi, melimpah deh dua jenis buah tropisnya. Nah, sebelum buat bubur kinconya, kita bikin salai cempedaknya dulu ya. Ambil buah cempedaknya dan pisahkan biji dengan daging buahnya. Wah, kebetulan nih ada yang mau bantuin bikin bubur kinconya. Untuk bikin salainya emang butuh banyak daging buah cempedaknya, fams. Bikin salai cempedak gampang kok. Habis dipisahin daging dan biji cempedaknya, tinggal jemur dagingnya sampai kering. Ya, butuh waktu seharian, fams, biar kering banget. Daripada nunggu lama, ambil salai cempedak yang udah kering ya. Salai cempedak biasa dinikmati dengan roti sebagai sarapan di pagi hari. Tapi kalau sekarang, fams, salai cempedaknya kita buat bubur kinco aja ya. Panaskan santan dulu. Yang digunakan santan yang kental, fams, biar lebih gurih rasanya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar santannya nggak pecah. Setelah santan mendidih, masukkan lempau durian, gula pasir, dan garam. Aduk sampai tercampur rata dan warnanya berubah. Nah, sekarang tinggal tambahkan salai cempedaknya, fams. Tunggu sampai bubur kinco menjadi agak kental. Baru deh diangkat. Kalau sudah matang, paling enak dinikmati bersama ketan, fams. For your info nih fams, bubur kinco udah jarang banget ditemuin di wilayah Kabupaten Muara Enim. Bubur kinco hanya ada saat acara-acara penting adat seperti pernikahan atau selamatan bayi. Udah nggak sabar nih buat nyicipin buburnya. Ciri khas dari bubur kinco adalah aroma cempedaknya yang kuat dan saat dimakan, rasa duriannya sangat terasa. Karena sudah manis, makannya bareng sama ketan, biar ada perpaduan rasa gurih dan sebagai sumber karbohidrat. Dijamin enak deh. Kalau di Tanjung Enim ada olahan tempoyak yang jarang ditemui, di Pagar Alam sajian yang sudah langka yaitu ikan salai keladi macang. Kuliner yang satu ini hanya dibuat pada momen tertentu saja, seperti pernikahan, bangun rumah, dan akikahan. Sayur ini mengkombinasikan lezatnya ikan salai yang dipadukan dengan batang keladi atau talas dan juga buah macang atau bacang. Buah macang masih keluarga dengan mangga, tapi punya wangi yang harum. Buah ini banyak tumbuh di wilayah Sumatera dan sekitar Malaysia, fams. Bahan-bahannya sudah siap tuh, fams. Sekarang kita buat ya. Gampang kok, tinggal iris-iris bumbunya dari bawang merah, lengkuas, bawang putih, dan batang serai. Setelah itu, kupas buah macangnya. Pilih yang setengah matang ya, fams, biar punya tekstur agak keras dan aromanya sudah kuat. Potong kecil-kecil ya.
Habis itu, iris kecil-kecil batang keladinya ya. Talas atau keladi memang sudah sering diolah jadi beragam sajian, mulai dari kue sampai hidangan santap siang kayak yang satu ini, Fems. Panaskan minyak, tumis bumbu rempahnya sampai aromanya keluar ya. Baru masukkan batang keladinya. Jangan lupa beri air secukupnya. Biarkan sampai mendidih ya, batang keladi butuh waktu yang cukup lama biar bisa empuk dan matang, Fems. Habis itu tambahkan ikan salainya. Di Sumatera, ikan asap biasa disebut dengan ikan salai, Fems. Jenis ikannya macam-macam. Yang paling banyak sih lele, Fems, karena mudah dibudidaya dan banyak yang suka. Hihihi. Terakhir masukkan macangnya ya. Sengaja nih dimasukin terakhir, biar memberi rasa dan aroma pada masakan, Fems. Selain itu juga akan menetralisir sisa getah keladi yang masih ada. Diemin dulu biar meresap ya. Kelihatannya enak banget nih, Fems. Perpaduan bumbu Melayu dipadu dengan bahan utama yang khas pagar alam, benar-benar membuat mata meremelek. Langsung nikmatin aja deh. Ikan salai keladi macang emang pas buat menu makan siang, Fems. Kaya akan gizi dan protein. Satu sajiannya komplit. Ada protein hewani dari ikan salai, terus nambatinya dari keladi dan juga buah macang, Fems. Sayang banget ya, Fems, batang keladi dan buah macang jarang dimanfaatkan untuk olahan makanan. Padahal tuh, Fems, kandungan nutrisi dan energinya bagus loh untuk tubuh kita. Rasanya, rame banget. Ada gurih, asam, dan pedas. Jadi bikin badan kita anget, Fems. Pas banget kan sama cuaca pagar alam yang dingin. Fems, perut udah kenyang nih. Sekarang kita jalan-jalan yuk. Nikmati keindahan alam yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dikenal sebagai kabupaten dengan ratusan air terjun yang tersembunyi. Kalau ke Muara Enim yang paling terkenal ya air terjun Bedegung. Air terjun Bedegung punya ketinggian 99 meter, Fems. Masuk ke nomor 4 air terjun tertinggi yang ada di Indonesia. Di bawah Curug Citambur, Ngarai Harau, dan Sigura-gura. Dari lokasi parkir cukup menyusuri anak tangga, Fems. Gak jauh kok jalannya. Kalau kalian bisa ngerasain nih, Fems, dari kejauhan udah kedengeran loh suara deburan airnya. Tuh, udah kelihatan, Fems, air terjunnya. Bagus kan? Jembatan besi ini jadi tempat favorit untuk foto para pengunjung dengan latar air terjun. Tuh, keren kan? Pose-pose dulu deh. Bentuk curugnya bertingkat 2, Fems. Jadi makin indah aja pemandangannya ya. Apalagi pas ada angin, Fems. Pasti percikan airnya sampai ke jembatan besi. Bisa basah deh. Fems, kalau kesini mending pakai sepatu ya. Biar enak saat berjalan menuju air terjun. Soalnya terkadang jalannya jadi licin karena hembusan angin yang membawa percikan air dari Bedegung. Kayaknya enak banget buat berlama-lama di sini, Fems. Sambil dengerin gemuruh air terjun dan nikmati suasana yang indah. Oh iya, Fems, bebatuan besar juga terhampar di sini. Jadi kita bisa duduk-duduk di atasnya seraya menikmati dahsyatnya panorama alam pada air terjun Bedegung ini. Kesejukan airnya berasal dari mata air di celah bukit barisan yang sama sekali tidak pernah kering. Aliran di bawahnya membentuk sungai kecil yang cukup deras. Wah, jadi pengen main nih. Suasana di air terjun Bedegung masih asri, Fems. Hutan di kanan kirinya sangat hijau. Yang bikin air terjun Bedegung ini tambah cantik, adanya jembatan besi yang mengantarkan pengunjung lebih dekat dengan jatuhnya air. Oh iya, Fems, mitosnya air terjun Bedegung adalah tempat bersemayamnya Putri Dayang Rindu. Konon dahulu ada seorang putri yang bersembunyi dari kejaran sultan karena tidak ingin dipersunting. Putri itu tinggal di hutan desa Bedegung. Karena sang putri merasa kesepian, dia pun menangis terus-menerus. Sampai akhirnya ada seorang tetua desa yang memberinya nama Putri Dayang Rindu. Setelah mendapat nama baru, sang putri justru berhasil ditemukan oleh sultan. Karena dia tetap menolak menikah dengan sultan, akhirnya Putri Dayang Rindu dibunuh dan tubuhnya dilempar ke air terjun Curug Terang ini.
Terlepas dari mitos tersebut, setiap Sabtu, Minggu, dan hari libur, air terjun ini selalu ramai didatangi pengunjung, baik dari Muara Enim atau dari kota Palembang. Fams, nggak cuma air terjun Bedegung loh yang keren. Di Muara Enim ada juga nih air terjun yang disebut sebagai Mini Niagara. Namanya air terjun Selingsing. Fams, nggak cuma air terjun Bedegung loh yang keren. Di Muara Enim ada juga nih air terjun yang disebut sebagai Mini Niagara. Namanya air terjun Selingsing. Langsung aja deh lihat. Tuh, air terjunnya cantik kan? Masih jarang fans yang tahu air terjun ini karena memang lokasinya jauh berada di dalam hutan. Masih berada di Kecamatan Tanjung Agung. Tapi untuk sampai ke sini harus masuk ke dalam hutan dengan menggunakan sepeda motor sekitar 20 menit. Tuh, lihat aja sendiri deh. Mirip kayak air terjun Niagara kan? Tapi versi mininya. Hihihi. Emang gak terlalu tinggi, fams. Hanya sekitar 15 meter saja. Tapi justru ini yang jadi daya tariknya. Karena banyak orang yang ingin melompat dari atas. Wah, seru banget deh. Disebut air terjun Selingsing karena memang berada di aliran sungai Selingsing. Debit airnya tidak terlalu besar, namun terus mengalir tuh. Jadi enak banget kalau buat mandi, fams. Di bawahnya ada kolam yang bisa digunakan untuk berenang. Area air terjun cukup luas kok buat nampung banyak pengunjung. Kolamnya ada yang dalam sekitar 3 meter dan ada juga yang dangkal. Jadi tinggal dipilih aja deh. Seru banget deh, malah pada ketagihan tuh. Yang gak berani lompat jangan khawatir, main air di bawah air terjun asik juga kok. Sambil basah-basahan terus berenang ke dinding air terjun. Ada sensasi sendiri nih waktu berdiri di dinding air terjun. Berasa kayak masuk ke dalam air terjunnya loh. Cobain deh. Nggak perlu takut terpeleset ya, karena batunya berasal dari padatan batu bara yang terbakar. Jadi nggak akan licin kok. Nah, karena mengandung batu bara itulah warna batu di sini hitam semua, fams. Tapi itu alami loh, bukan dicat hitam. For your info ya, bentuk dasar sungai yang berasal dari padatan batu bara berbeda dengan tanah atau batu pada umumnya, fams. Jadi kalau mau jalan-jalan pun nggak perlu khawatir akan terpleset. Aman pokoknya. Fams, air terjun Selingsing ini terbentuknya cukup unik loh, karena berawal dari pembukaan lahan. Wah, fams, keren ya. Karena proses pembakaran batu bara yang ada di dalam tanah, terbentuklah air terjun Selingsing. Dan baru ditemukan beberapa tahun belakangan ini. Jadi maklum, fams, kalau belum ada retribusi untuk tiketnya. Paling hanya bayar parkir untuk motor aja. Masih baru, fams. Hehehe. Oh iya, kan aksesnya masih sulit tuh, fams. Kalau mau ke sini, kalian harus membawa bekal ya. Terutama air mineral, fams. Biar nggak haus. Alam sekitar air terjun masih benar-benar alami, sehingga harus tetap dijaga ya, fams. Jangan sampai kita datang dan meninggalkan banyak sampah di sini. Nanti alamnya jadi nggak indah lagi. Selalu cintai alam Indonesia dengan menjaganya dari sampah ya. Fans, siapa sih yang nggak suka boneka? Tuh, macam-macam model bonekanya. Mulai dari boneka adat, model custom seperti dokter dan polisi juga ada loh. Wah, bagus-bagus ya. Aneka boneka dari flanel ini sengaja dibuat untuk hiasan sekaligus bisa juga loh dibuat untuk kado ataupun mahar pernikahan. Wah, keren ya. Duh, jadi penasaran nih gimana buatnya. Cus fams, langsung aja deh kita intip gimana bikinnya. Bahan utama dalam membuat boneka ini yaitu kain flanel. Bentuk polanya dulu ya. Udah ada tuh cetakannya. Dari kaki, tangan, badan, dan juga kepala. Jangan lupa
lupa digunting sesuai pola ya. Kalau buat boneka Palembang nggak bisa cuma bikin satu doang, Fems. Paling nggak bikin 5-10 buah ya. Kalau pola sudah digunting, tinggal dijahit, Fems. Proses jahitnya harus dengan tangan, biar nggak ada kesalahan dan sesuai dengan pola yang ada. Nah, udah nyambung di bagian badannya. Sekarang kita masukkan dakron ya ke dalamnya, biar lebih berbentuk, Fems. Masukin kapasnya dikit-dikit ya, sambil tekan-tekan, biar rata dan gak ada lubang atau celah pada boneka. Kalau ada celah dikit aja bonekanya akan terlihat penyok, kan jelek jadinya. Gak mau kan? Hihihi. Setelah semua bagian badan sudah diberi kapas, tinggal disambungin deh dari kaki sampai kepala. Dijahit lagi ya, Fems. Kalau bagian kepalanya sebelum disatukan, dibentuk dulu ya, mulai dari mata, alis, dan mulut dengan flanel hitam dengan lem. Habis itu disambung deh. Sekarang kita pasang bajunya ya. Biar mencirikan Palembang, kita pakai baju adat dari Sumatera Selatan dong. Dibentuk sesuai dengan pakaian aslinya ya. Cukup direkatkan dengan lem aja, Fems. Gak perlu dijahit. Yang perempuan juga ya, didandanin layaknya pengantin Palembang. Jangan lupa aksesorisnya ya, biar tambah cantik. Tuh, keren kan? Siapa coba yang gak tertarik kalau lihat udah jadi gini? Fems, untuk sementara boneka Palembang hanya bisa dipesan secara online ya. Di toko souvenir sih sebenarnya ada, tapi jenisnya nggak banyak. Harganya bervariasi, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung besar kecil dan juga modelnya, Fems. Gimana? Pas kan kalau buat oleh-oleh dari Palembang? Nggak cuma pempek aja loh ya. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Sampai jumpa.